Apalagi kita-kita ini, ya enggak, yang bukunya lebih sedikit. Iya, ya kan? Jadi mending mending aku pergi aja lah. Iya, yang paling roh ya. Oke, aku nih apa sih? Aku nih apa sih? Aku manusia apa sih? Oh, manusia biasa. Ayo kita naikkan si paling Kristen. Nih, si paling Kristen. Hmm? Hmm? Mana nih? Loh. Apa grade? Apa grade? Kenapa? Udah waras? Udah waras? Lu yang nggak waras. Apa? Di mana letak ketidakwarasanku? Ya, coba saya tanya samamu. Ya, kau kan, ya kan sepakat kan Jelasin bahwasan aja, nggak usah, jangan modal nanya. Jangan modal nanya, jelasin. Jelasin, jangan modal nanya. Ya, lu yang nggak waras. Ngapain? jelasin, jangan modal nanya. Iya, diam dulu lu. Oh, gimana sih? Jelasin pemahaman kamu tuh. Jelasin pemahaman kamu, Iya. jangan modal nanya. Iya, saya nggak nanya ini loh, makanya diam dulu. Gimana Ya, orang mau jelasin kok? Itu. jelasin, jelasin. Makanya diam dulu, Grade. Kau itu. Ya, diam dulu lah, jangan kepanasan. Kalau saya singgung junjunganmu, sesambahanmu kan si Edis. Sesembahanmu tuh paus itu loh, paus di Roma sana tuh, di Vatikan sesembahanmu tuh. Iya nggak? Sesembahanmu paus kan? Loh, Iya kok- kan? kok bawa paus? Kok bawa Iya, sedikit sesembahanmu Katolik? paus kan? Sesembahanmu paus ini kan? Makanya tiap hari kalian Protestan itu ini gimana Katolik, oknum-oknum Katolik, itu nyerang-nyerang Protestan terus, ya kan? Kalian itu, iya bukan? Kau itu sektarian kan? Iya kan? Iya nggak? Ngaku kau. Diam dulu Nih kau. teman-teman ya. Akun ini tuh suka nyerang-nyerang Protestan, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman yang orang Katolik, tolong nasehatin orang ini, laporkan dia ke romonya. Laporkan orang ini ya. Karena setahu saya, dia ini orang Islam, dia mantan Islam baru masuk. Enggak. Kau Kristen atau Lapor bukan? aja, lapor aja, Kau lapor Kristen atau aja, bukan? lapor aja. Iya, kau Lapor Kristen atau aja. Katolik? Kau Kristen atau Katolik? Lapor aja. Coba Lapor jawab. aja. Kau Kristen atau Katolik? Lapor aja. Kau Kristen atau Katolik, coba? Lapor aja. Nggak Ada. berani jawab kan? Ayo, Mereka lapor nggak aja, berani lapor. Orang-orang sektarian model kayak si komo-komo nggak jelas ini, ya nggak bisa jawab. Aku tuh punya teman banyak orang Katolik. Ketika ditanya, kamu Katolik apa Kristen? Ya gereja saya, denominasi saya itu Katolik, tapi saya Kristen karena Kristen itu pengikut Kristus. Kenapa kau nggak berani jawab? Kau sana, ya nggak usah kau sampah-sampah di sini. Dasar botol. Kau nggak boleh kau serang-serang Islam, nggak boleh kau serang-serang Islam. Nggak dibolehkan kau berdasarkan KG kamu. Ya, aku tuh sebenarnya bisa loh kalau mau jadi umat sektarian, tapi nggak mau. Bukan itu yang diajarkan, ya. Bukan itu yang diajarkan sama apa yang Alkitab ajarkan, ya. Jadi kalau kau sektarian, suka membidat-bidatkan sesama tubuh Kristus, kau pertanyakan Tuhanmu itu siapa? Hah? Tuhanmu tuh siapa? Apakah romomu itu Tuhanmu yang suka membidat-bidatkan Protestan? Iya. Ya, sama juga orang-orang Protestan itu yang suka nongkrong, ya. Suka nongkrong di satu room gitu kan. Suka satu room terus ngomong-ngomongin Katolik, ngomong-ngomongin Ortodoks. Tanyakan Tuhan kalian tuh siapa? Apakah itu Tuhan kalian itu Papa Oleng itu Papa Oleng? Papa Oleng jadi Tuhan kalian Protestan, ya? Nah, itu ya. Jadi sudahlah. Kalau mau sektarian bisa aku juga bisa, bahkan yang oknum-oknum Protestan itu bisa ku serang juga. Papa Oleng aja mampir ke sini juga ku senggol kok.
Jadi sudahlah gitu ya kan. Sejak kapan saya menuhankan Edis TV? Tuhan saya itu Yesus Kristus. Karena saya bukan orang yang suka ribut-ribut kayak kalian ya. Tiap hari kerjaannya tuh ribut melulu. Bahkan perbedaan Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus punya satu roh atau dua roh, baku gontok-gontokan kalian. Iya nggak? Coba. Iya nggak? Kalian gontok-gontokan nggak itu? Coba gontok-gontokan nggak kalian itu? Dalam Yesus Kristus ada satu roh, dua roh, ribut kalian di satu komal. Itukah yang diajarkan? Di mana ada tulisan di Alkitab? Itulah kalian itu ya. Itu kalian itu. Aku malas, makanya aku turun. Karena apa? Lihat aja kan, saya naik karena saya mau. Ini statementnya Sis Grateful. Lu kalau punya pengajaran benar ya udah utarakan aja tanpa nyebut orang. Ya, bisa kan berdialog sehat tanpa nyenggol-nyenggol orang? Iya, itu makanya bikin malu sama RT sebelah. Kayak gitu loh. Aduh, aku takut filterku hilang, guys. Ketawa dulu dong ya. Gitu loh ya. Gini loh, kalau mau kalau mau pengajaran aja udah. Gak usah nyenggol-nyenggol orang, tahu nggak? Gak usah nyebut-nyebut orang. Gitu. Aku mau debat bisa juga, tapi aku nih lebih bermoral orangnya ya. Lebih bermoral, lebih apa ya, lebih menghormati siapapun gitu loh. Tapi kalau udah tendensius seperti itu, mending udahlah, terserah mau dibilangin takut ke apa, terserah deh. Iya lu paling bener. Iya Pak Arikson, udah cukup lah. Tadi kita enak aja kok diskusinya gitu kan. Nggak ada mempermasalahkan satu dengan yang lain, nggak ada tuh. Ya, saya nggak punya masalah dengan siapa-siapa ya, tapi kalau udah kelewatan saya tinggalkan orang-orang itu. Gitu aja ya. Jadi saya tinggalkan orang-orang yang sekiranya tidak bikin saya bertumbuh berkembang. Iya gitu kan, nggak ada, saya nggak punya masalah dengan siapapun. Tetapi kalau udah kelewatan itu kan, udah apa ya, udah tendensius gitu kan. Udah, apa perlu saya bikinkan VT Anda ketika naik di komal saya, yang Anda sampaikan sekarang ini beda? Udahlah gitu ya. Jadi udahlah gitu kan. Gitu. Lah Kak Gret udah mengembang itu udah. Iya. Aku nggak mau bilangin beliau pansos atau apa. Aku hormatin beliau, tapi kembalilah seperti yang kemarin-kemarin itu. Udah fokus ngajar aja, udah jangan bikin orang tambah ilfil. Ya. Kalau kamu udah berjalan di yang menurut kamu benar, udah jalanin itu tanpa perlu nyenggol orang. Ngeri kali alis muka. Iya, alisku subordinat Kak, ada hierarkinya. Iya kan, lagi asik-asik ngobrol kok. Kalau lu punya pemahaman beda sama saya, udah lu jelasin aja, gak usah nyenggol-nyenggol nama gua. Iya gak teman-teman? Lu kalau punya pemahaman beda sama Edi, sama siapa, udah lu bahas aja, gak usah nyenggol-nyenggol namanya orang. Iya gak teman-teman? Ngajar aja sesuai dengan pengajaranmu yang benar kayak apa, gitu loh. Iya. Enggak setara ini Bang Lono.
Giginya aja nih, giginya nih baru anu nih. Ah, tidak ada hierarki. Itu, jadi udahlah ya, aku pun jadi males. Mending aku ngelawak-ngelawak gini lah. Itu kan menghibur hati, menghilangkan gunda gulana ya. Karena gini, daripada gini loh, kenapa aku mengeluarkan statement seperti itu gitu kan? Karena apa? Dia sama Kiamat aja beberapa waktu lalu aku denger di roomnya Superboy aja ribut antara keekonomian itu ya, ada hierarkinya, itu aja ribut kok. Makanya aku berstatement apa? Aku memandang Allah itu dalam konteks relasi kasih gitu, udah, supaya nggak ribut. Iya kan? Masih mau dipermasalahin lagi. Udah, kalau nggak sesuai udah lu keluar sana. Aku mengeluarkan statement seperti itu udah supaya udah nggak usah ribut-ribut lagi gitu loh. Kita melihat Allah kita itu adalah kasih. Jadi kita pun melihat Allah dalam ketritunggalannya itu ada relasi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Bagaimana Bapa mengutus firman dan rohnya itu adalah apa? Bentuk dari kasih itu gitu loh. Jadi aku menolak untuk melihat adanya yang lebih rendah, lebih tinggi, lebih besar, lebih kecil. Aku tidak mau. Ya. Kenapa? Karena seperti itu akan menimbulkan kontradiksi antara ayat satu dan ayat yang lain. Karena itu yang terjadi saat ini. Jadi udahlah, stop, ku bilang. Alisku ini satu natur kak, tapi ada yang berat sebelah. Gitu. Siapa tadi mau naik? Nggak ada yang mau naik nih, temanin aku di atas. Sudah laku keluar sendiri lah ya. Gitu loh. Yang belum absen lah, gak enak itu Kak Zevanya dilihat abu-abu itu. Tolong ya, kekristenan tidak mengajarkan kita abu-abu. Gitu. Oten sama Oten berantem. Oten sama Oten berantem bukan berarti nabimu benar. Ya. Bukan berarti olomu benar. Ya. Oten sama Oten ribut itu karena ada kesalahpahaman atau ketidaksepakatan dalam, ya mungkin dalam memahami ayat itu nggak masalah, ya. Tapi kita nggak saling rudal, ya. Itu pertama. Kedua, nggak membuat nabimu jadi tiba-tiba bener gitu, enggak. Ya, nabimu tetap salah. Mohon maaf. Nabimu tetap salah. Ya, siapa nih Pak Acula yang, wah Pak, jenggotnya mungkin bisa dipotong Pak, udah banyak bidadari begelantungan tuh kayaknya. Gitu ya. Mohon maaf, Oten sama Oten berantem mah udah biasa gitu kan, tapi tidak membuat kita tuh akhirnya saling rudal rumah. Ya. Kedua, nabimu tetap salah. Mau dilihat dari atas Monas, dari atas bulan kah? Mau dilihat dari atas manapun, dari ujung sedotan, ujung manapun, tetap salah. Gitu ya. Siapa ini minta naik nih? Tuh. Kita naikkan nih. Ini siapa nih? Kristen bukan nih? Kamu itu kalau ngomong yang hati-hati toh. Oh, apa yang perlu dihati-hatiin, Pak? Katanya nabi kamu salah. Loh, nabi siapa? Nabi kamu yang kamu bilang tadi, kamu bilang nabinya siapa? Nabi siapa yang salah, Pak? Ya katanya kamu, alah aku juga tahu kok maksud hati kamu. Loh, iya, nabi siapa Pak yang salah, Pak? Enggak usah Nabi mengelak. Loh, iya nabi siapa? Ini rekaman live saya ini ada, Pak. Nabi siapa, Pak? Ya nabi kami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya saya ada nyebut nama bagindamu? Ya, paling tidak di hati kamu itu ada rasa gitu. Nah, ya, itu open cam
dulu pakai filter kayak saya Pak, biar kembaran. Malas. Ayo open cam dulu supaya pakai filter kayak saya nih, biar kembaran kita. Malas. Nah ya udah, Tur. ya udah. Kalau malas, Sama aku itu. kalau malas, saya juga malas. Kamu bibi kamu Nggak ada yang nyebut nama nabimu kok, GR itu loh. Nggak ada yang nyebut nama nabimu. Di Alkitabnya orang Kristen, kitab sucinya orang Kristen, itu banyak dijelaskan nabi-nabi palsu gitu loh. Ya. Kok kamu GR? Mana? Kalisa mau naik kah? Naiklah, yang mau naik. Ya. Kok GR nggak ada? Nggak ada yang nyebut. Kenapa marah itu? Pak Ferdi, nggak usah minjem alis, absennya aja di abu-abu gitu. Nggak ada yang nyebut. Kok ngerasa kamu nabimu salah? Emang nabimu salah? Iya kah? Nggak tahu aku. Coba Pak, emang nabimu salah kah Pak? Aku nggak tahu kalau nabimu salah. cuman gini, karena saya orang Kristen. Ya, shalom Bang Juan, shalom semua. Karena saya orang Kristen, saya berpatokan pada kitab saya. Betul, di dalam kitab saya itu ada dijelaskan nabi-nabi palsu yang di luar nabi-nabi yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya ada nabi namanya oncom gitu kan, nabi oncom, nggak ada di dalam Alkitab, udah salah itu nabinya. Iya, kalau ada nabi oncom ngaku-ngaku nabi, ya kan, menurut Alkitab ya salah. Aduh, kok GR itu loh ya. Teman-teman yang belum follow akunku ini, follow ya. Akunku yang pertama ke Bennett ya. Aduh, kita lagi bahas iman Kristen kok kalian yang kepanasan. Tuh salah, makanya kalian itu ya, jadi umat itu jangan jadi umat baperan gitu loh, ya kan? Apa nih, beli aja nih, kita pin lah biar dia merasa spesial gitu kan, biar merasa nggak jadi korban terus. Beli aja patung berhala Yesus seorang satu di kaki 5 bangunan. Atau ngomong apa lah kau ini? Ngomong apa dia nih teman-teman? Ada yang ngerti nggak maksudnya dia? Beli aja patung berhala Yesus seorang satu di kaki 5 bangunan. Apalah maksudnya orang ini? Mana? Nggak bisa aku PK kalah aku disuruh mandi lumpur lagi nanti. Mana Mr. M? Kuladenin. Wah, sekali kah? Kalah lah aku. Nggak ada, sependerku nggak ada sepender. Ada yang minat jadi sependernya Grateful. Ya. Aduh. Jualan di kaki 5 maksud aku loh. Oh, kamu penjual kaki 5. Oh iya, oke Pak Acule, semangat. Semangat jualannya Pak, supaya bisa cepat ini pergi menunaikan ibadah. Oh, maksudnya Pak Acule ini pedagang kaki 5 gitu teman-teman. Gitu kan. Ya kalau ada yang nyuruh-nyuruh aku PK sama M, ayo, tapi kalian siapkan koin. Gak mau aku nanti humbalabala. Gak mau aku. Humbalabala tembok. Enggak mau. Atau disuruh nyanyi hayalan saja, nggak mau. Iya Bang Winata, nggak mau aku. Nanti kita
Dia loh, kalau yang ngasih koin tuh udah sampai berapa? Iya, udah pasti kalah. Dia loh, sepender. Dia punya sepender. Shalom Kak J, shalom semua ya. Sepender. Markus 3 ayat 21. Enggak jelek. Yang jelek itu ini deh, yang nggak pernah kelihatan mukanya. Iya kan? Yang jelek itu nggak pernah nampak mukanya sampai tahun 2025. Kalau masih menampakkan wajah itu kegantengan, kecantikan itu relatif, ya kan? Nah, kalau yang tak nampak wajahnya sampai saat ini itu yang perlu dipertanyakan, itu kegantengan dan kecantikannya. Ya. Aduh. Iya, silakan, ada yang mau naik? Ada yang mau naik nggak nih? Apa, mau bahas hierarki lagi? Di room Audrey jadi malas tadi grade. Oh, Kak tadi turun. Males aku, karena apa? Tendensinya gini loh, emang dia aja yang bisa menilai roh loh. Aku juga bisa loh, orang aku punya ini kok. Aku loh orang Kristen juga. Memang cuma dia yang bisa membedakan punya karunia roh. Loh, orang Kristen juga punya karunia roh. Aku bisa lah membedakan mana yang naik itu ini, ya kan, mana yang tendensius. Gak mau aku. Kalau wah, ke filter komenmu Bang Juan. Ah, ini gak ke filter nih. Iya, ya gitulah Bang Juan. Yohanes 10:20, Yesus kerasukan setan. Gak ada ayatnya Yesus kerasukan setan. Setauku ada nih satu kisah, aku denger aja ini, denger satu kisah. Ada seseorang bernama Oncom, iya kan? Dia tuh kayak ada ini loh, kayak ada gangguan gitu kan, gangguan gitu. Katanya ini dia berteman dengan dari dunia sebelah. Apa deh, bentar, aku takut guys, kalau aku belok ke kiri, belok ke kanan, filternya hilang. Agak ribut ya, maklum, aku babysitter. Suaranya pakai efek, mana? Kayak gimana pakai efek nih? Sound voice effect ya, voice effect. Coba kita tes. Udah ada belum? Udah ada kah? Udah ada. Suaranya udah ini efeknya. Iya, jadi ya jangan GR gini loh ya. Sesama Kristen itu kan maklum aja kalau ada perbedaan pendapat sendiri gitu, nggak masalah. Tapi bukan berarti kita langsung saling rudal rumahnya orang, saling kirim jedar gitu kan. Enggak kayak gitu orang Kristen. Ngeduar-duar rumahnya orang itu enggak kayak gitu kalau beda pendapat ya. Yang kedua ya, orang Kristen beda pendapat, saling cekcok satu dengan yang lain itu nggak ada masalah. Bukan berarti Nabi Oncom jadi benar. Gitu loh ya kan. Nabi Oncom itu nggak akan jadi benar walaupun sesama Kristen ada perbedaan pendapat. Iya. Suara jangan pakai efek, Greg, jadi kayak si Komo. Sama-sama orang itu. Ya udah, kita ubah lagi ya. Suaraku udah kayak gini, suaraku aslinya berefek loh. Jangan lagi disuruh pakai efek. Ntar kalau diundang PK
pakai gini Mbak, pasti menang. Kau jangan jerumuskan aku ke dalam mara bahaya ya. Ini kalian ini mau suruh-suruh aku PK sama M, kalian menjerumuskan aku dalam pencobaan kalian ini. Janganlah jadi orang yang menjerumuskan sesama ke pencobaan. Iya loh, yang belum absen tolong ya, satu koin keluar tidak akan membuat kalian miskin. Aduh. Tadi Pak Justin katanya mau kejar Kak. Udah nggak usah, nanti aku bikinkan VT omongannya dia di sini di Komalku juga. Dia ngomong apa waktu itu tentang Yesus punya Tuhan. Dia mengiyakan kok. Besoknya begitu terima koin dari satu orang langsung berubah ngomongannya. Ya, aku nggak mau aja, aku nggak mau tendensius orangnya teman-teman. Aku tuh mau kita semua tuh damai gitu kan. Ini kita deket-deket hari raya Natal gitu loh, ya kan. Aku kalau mau nyerang-nyerang juga bisa aku orangnya. Aku tuh orangnya nothing tulus guys. Aku nih siapa sih? Ya aku gitu loh ya. Aku kalau mau nyerang bisa. Tapi kan enggak mau aku nyerang-nyerang. Mending aku nyerang yang jelas-jelas salah. Contoh pengikut Nabi Oncom itu jelas salah, kita serang nggak apa-apa ya. Pengikut Rasul Mikana, Rasul Malikil itu salah, kita hajar juga. Iya kan? Tapi kalau masih sesama ngapain aku hajar-hajaran? Kurang kerjaan banget. Gitu loh. Kalau mau serang loh, aku nih jagonya loh. Aku nih jagonya. Aku datangin Wanas 7 lawan 1 loh. Ya tolong ya, yang masuk-masuk sini level 24 ke atas. Tolong ya, minimal kopi 5. Bercanda ya guys. Nanti di framing lah, gue grateful sekarang cari-cari koin. Tuh loh teman-teman, kalau mau nyerang aku pun juga bisa milih jadi orang seperti itu. Oh Pak Oli level 23, ya udah diturunin ini kelasnya minimal level 23 ya, tolong. Oh Bang Widi level 22, ya udah tak turunin lagi. Level 15 ke atas karena Bang Miracle pun level 18, tak turunin minimal level 15. Aduh, cari koin, emang ada yang buang? Iya, nggak ada di roomku yang buang-buang koin bang. Ada Baginda Syair Berdarah. Shalom Baginda Syair Berdarah. Shalom. Aduh nggak enak aku ngomong-ngomong ada ini. Nggak usah Kak Gret, cari kambing aja biar dirubah jadi domba. Mohon maaf Kak Baby, aku bukan Mesias palsu. Gini ya, soal pencarian jiwa, betul kita semua itu dipakai oleh Tuhan, tapi juga jangan mendahului gitu. Kenapa? Setiap orang yang mampu bisa mengucapkan Yesus adalah Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak boleh mendahului. Ya kita berjalan aja seperti biasa. Tetap kita menabur wis aku bahasa aku ya ampun. Jangan nanti aku dibilang lagi sok rohani ya. Jadi kita jalan aja seperti biasa. Orang bertanya kita jawab gitu ya kan. Ya ada orang kebingungan, ya kita kurang-kurangin kebingungannya. Ya kita nabur yang baik-baik aja, jalan seperti biasa gitu kan. Ya biarkan Roh Kudus itu yang bekerja kayak gitu. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Jangan juga kita mendahului, kita bilang, oh karena si ini, orang ini bertobat. Nah enggak gitu loh, enggak seperti itu teman-teman. Shalom ya, shalom semua ya. Jangan terlalu sibuk sama pelayanan orang lagi. Tiap hari kok jadi komentator TikTok. Iya, gini loh.
kalian mau berkomentar apapun terserah, sekali 2 kali it's okay, tapi kalau udah 7 kali 24 jam nggak move on itu aduh mau gitu loh. Iya kan? Bacakan Amsal 7 kakak anak domba. Oke siap. Amsal 7 ayat keberapa anak kambing? Amsal 7 ayat berapa bang? Ku bacakan bang. Ku bacakan. Anak domba ini siap membacakan. Saya bangga menjadi anak domba. Wis. Anak domba nih bos. Tenggol dong. Anak bapak. Iya, mana kakak anak kambing? Kakak anak kambing mana? Amsal 1 ayat berapa? Mana orang tadi tuh? Kakak anak kambing. Kakak, spill. Kakak, Amsal berapa kakak? Amsal 1 ayat 7. Oke siap, anak kambing. Mana HP ku nih? Mana lah HP ku? Ntar aku hilangin dulu ya efeknya ini, nanti hilang lagi filternya. Ya, daripada kaget kan tiba-tiba nggak ada filter. Terlihatlah semua noda-noda wajah ini. Mana siapa? Kang Mardi 01, anak kambing, anggota anak kambing. Amsal berapa tadi kakak? Kakak anak kambing kakak. Mana Amsal berapa? Amsal 1 ayat 7. Oke, kita bukakan sebentar ya. Amsal 1. Oke, Amsal 1. 1 skop. 1 perikop kali. Nih, Amsal 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti, tergeser bentar. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat ketujuhnya nih. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa nih mau ini? Iya. Nih, jadi Amsal Salomo dalam pembukaannya ya di pasal pertama itu apa? Menjelaskan amsal-amsal ini untuk apa? Mengetahui tentang hikmat dan didikan. Makanya Salomo itu dikategorikan sebagai raja yang apa? Raja yang paling berhikmat ya. Karena hikmatnya itu dan didikan dalam amsal-amsal itu kita baca dalam kitab Amsal itu menjelaskan tentang bagaimana orang-orang itu harus penuh hikmat, penuh didikan, kayak gitu kan. Nah, ini Salomo loh. Kita tahu ya Salomo itu seberapa besar, sebanyak apa dosanya dia, gitu kan. Banyak memperistri orang ya. Dia banyak ininya. Dia memperistri wanita tuh banyak. Dosanya itu banyak teman-teman. Tapi di samping itu dia pun masih memberikan sebuah pengajaran dalam kitab Amsal ini kita bisa baca. Nah, tapi yang jadi tanda tanya tuh gini loh teman-teman. Kalau ada nih orang yang sudah berdosa gitu kan, terus dijadikan suri tauladan, tapi nggak ada satupun didikan yang keluar dari mulutnya, gitu ya kan? Ya udah aku rubah lagi lah. Kalian nggak suka lihat aku kayak gini ya? Ya udah aku rubah lagi lah. Mana mukaku itu yang asli?
Nah, ini mukaku yang asli nih. Ini mukaku yang yang tadi filter, ini yang asli. Kak Barbie ini banyak request, absen aja enggak. Iya, Salomo itu kita tahu dia itu bagaimana ya, dia mengalami kejatuhan itu seperti apa, karena dia memperistri ini ya, kalau nggak salah itu penyembah berhala dan akhirnya membuat Israel itu terpecah. Itu kalau nggak salah ya, koreksi teman-teman di bawah kalau salah. Aku nggak terlalu paham juga gitu kan, cuman setauku itu. Nah, tetapi di samping itu ya, tidak bisa dimunafikan bahwa Salomo itu adalah raja yang penuh dengan hikmat. Makanya kalau kita baca di Amsal itu, bagaimana Salomo itu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mendahulukan takut akan Tuhan. Itu kan di ayat ke-7 tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi nih, tak kasih tahu. Kalau ada orang yang ngakunya orang Kristen ya, tetapi dia ngaku gitu kan, oh dia punya pengetahuan yang banyak ya kan, dia sangat berpendidikan ya, tapi tidak berhikmat dalam menyampaikan pengajarannya yang benar, tidak berhikmat dalam menyampaikan didikannya itu ya kan, ya patut dipertanyakan itu patut dipertanyakan itu ya, apakah betul dia takut akan Tuhan? Gitu ya kan. Orang berdosa seperti Raja Salomo aja guys, itu masih bisa menyampaikan didikan-didikan gitu kan, hal-hal tentang hikmat kayak gitu. Bagaimana kita harus berhikmat dalam segala sesuatu, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik gitu ya kan. Tapi ada nih satu orang nabi oncom, nabi oncom ini banyak pengikutnya gitu ya kan, banyak pengikutnya nih. Iya, tapi yang diajarkan itu, wah ya ampun, darah Tuhan nih. Sayang Tuhannya. Iya, perlu dipertanyakan itu. Gitu kan. Yang mana lagi? Amsal mana lagi? Amsal mana Amsal mana lagi? Mana tadi? Kakak anak kambing mana? Absen-absennya kakak anak kambing. Mana tadi kakak anak kambing?